Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM beserta Bapak Imam dan seluruh pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, kekuatan, kelapangan rezeki, serta mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam iman Islam hingga Allah panggil kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, tentu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, tak pandang sayang. Di mana kita selaku hambanya terkadang taat, terkadang juga maksiat. Tetapi Allah terus-menerus memberikan nikmat, kesempatan, waktu bagi kita untuk senantiasa menghirup nafas sampai dengan detik ini dan detik-detik selanjutnya, agar senantiasa memuhasabahi diri kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan mengumpulkan bekal-bekal kebaikan untuk siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika Allah memanggil kita nanti. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribak junjungan kita, uswah wa qudwatuna, panutan kaum muslimin, imamul muttaqin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yang membawa agama yang mulia ini untuk mengangkat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang mulia. Bahkan manusia sempurna yang kesempurnaannya disempurnakan oleh yang maha sempurna, yang membawa ajaran agama yang sempurna ini hingga mengatur manusia secara sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ila yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi sudah disampaikan Al-Fakir Muhammad Insani Renhoran, dai asal Maluku, ya, dari Maluku, dari Kei, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nama Kei atau ada orang yang menggunakan nama Kei, nah itu kami berasal dari sana. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang kita pikir itu juga merupakan nikmat tertinggi bagi kita, yaitu nikmat akidah dan ukhuwah Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, ya. Ada dari barat, ada dari timur, ada dari Arab, ada dari Papua, ada dari Afrika, ada dari Maluku, ya. Ada dari Maroko, ada dari Merauke. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan perbedaan kita semua ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal jasadil wahid. Perbedaan kita ini semua dalam rangka, ya, umat Islam itu ibarat satu tubuh. Tubuh itu seperti apa Bapak Ibu? Tubuh itu berarti ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Masing-masing berbeda, tapi memiliki fungsi dan peran masing-masing yang sangat penting. Bayangkan Bapak Ibu kalau tubuh kita semuanya mata. Masya Allah, seram sekali kalau semuanya mata. Atau semua tubuh kita jari, atau rambut semua di tubuh kita. Masya Allah, sangat menakutkan Bapak Ibu rahimahullah. Tapi Allah berikan kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan, berbicara, tangan untuk mengerjakan segala sesuatu, kaki untuk melangkah. Itulah gambaran umat Islam. Berbeda-beda tetapi semuanya memiliki peranan penting masing-masing. Ibarat di dalam masjid Bapak Ibu rahimakumullah. Masjid ini ketika kita masuk sudah tidak ditanya lagi dari orang Arab atau orang Afrika, orang Sumatera atau orang Jawa, orang Sunda atau orang Maluku, orang bendera ungu atau bendera hijau atau bendera biru atau bendera putih. Sudah tidak lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Dari mana saja kita
ketika masuk ke dalam masjid sudahlah menjadi satu jamaah, dipimpin oleh seorang imam. Imam ruku semuanya ruku, imam sujud semuanya sujud. Itulah gambaran umat Islam, berbeda-beda tetapi dipersaudarakan dengan Islam. Yang lebih jelas lagi adalah ketika kita umrah atau haji, Bapak Ibu rahmatullah, di tanah suci, semua orang menggunakan pakaian yang sama, pakaian ihram. Sudah tidak lagi dilihat mana bangsawan, mana rakyat biasa, mana pejabat, mana pegawai biasa. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita hanyalah kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Islam. Berbeda-beda tetapi dipersaudarakan. Semuanya disamakan, saling tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itulah umat Islam, Masya Allah. Maka wajar bagi kita, ibarat satu tubuh, apabila tangan sakit, kepala kita pun ikut sakit. Jantung kita sakit, seluruh tubuh ikut meriang. Itulah gambaran umat Islam yang dipersaudarakan untuk bersama-sama saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat keberadaan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita semua manusia termasuk juga jin kecuali dalam rangka untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, kata Allah, seluruh manusia. Jadi kalau Allah perintahkan beramal soleh, itu biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah perintahkan menyembah, itu diperlakukan untuk seluruh manusia. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Maka kita ini ada di muka bumi ini, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita beribadah, kita sholat, semuanya itu dalam rangka satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Makan minum untuk bisa menegakkan tulang punggung kita, untuk bisa sholat, mengaji. Kita bekerja untuk bisa menafkahkan keluarga, istri, anak, untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu agar bisa tahu halal haram, untuk bisa beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Esensinya, hakikatnya hanya itu, Pak. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena ketika kita ada di muka bumi ini, kelak nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita perbuat di muka bumi, tanpa ada satupun yang terlewat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apakah nanti Allah ampuni atau tidak, terlepas dari nanti apakah Allah memberikan rahmat sehingga kita bisa masuk surga atau tidak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita gunakan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan Al-Fakir sedikit menceritakan, ya, terkait dengan persaudaraan juga, ya, mohon maaf Al-Fakir sedikit mengingatkan saja. Apalagi sebentar lagi ini kan pemilu, ya. Jangan sampai hanya karena beda-beda sedikit kemudian kita saling, ya, gontok-gontokan, saling mencela, ya, saling, ya, orang lain yang punya urusan. Jangan sampai umat Islam kemudian jadi apalagi satu rumah jadi berantem. Kami di Maluku begitu, Pak. Bahkan satu rumah, orang tua, suami istri atau anak dengan orang tua sampai berantem gara-gara tadi pilihannya berbeda. Masya Allah. Ini jangan sampai begini, Bapak Ibu rahimahullah. Ya, kita ini kan umat yang diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hanya karena hal satu dua hal perbedaan, ya tadi kita ini sudah biasa berbeda, tapi perbedaan inilah yang kemudian menyatukan kita, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain. Bapak Ibu rahmatullah, izinkan Al-Fakir dalam waktu yang singkat ini tidak dalam rangka bertausiah, tidak dalam rangka berceramah di hadapan Bapak Ibu para alim ulama, tapi izinkan Al-Fakir untuk sedikit bercerita tentang agama kita, kondisi saudara-saudara kita. Kal jasadil wahid ummatan wahidah al mu'minuna ikhwah, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh kita ini umat Islam bersaudara, maka kita perlu tahu kondisi saudara-saudara kita dimanapun berada. Wabil khusus karena kami ada di Indonesia Timur, kami sedikit ingin bercerita tentang Islam dan kaum muslimin yang ada di Indonesia Timur, supaya kita semua ini bisa tahu, ya, kondisi seperti apa. Kenapa?
Karena semua kita ini kan bersaudara. Tidak sempurna iman kita sampai mencintai sesama saudara mukmin kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin bercerita beberapa poin. Kalau kita dengar nama Maluku atau nama Ambon atau nama Kei, itu masih ada yang terbesit di dalam benak kita, itu wilayah non-muslim. Sampai-sampai kami pernah ditanya, Ustadz asalnya dari mana? Dari Maluku. Oh, Maluku tuh ada muslim juga ya? Masya Allah. Seakan-akan di sana nggak ada muslim. Ya. Mungkin entah karena yang tampil di televisi media-media itu bukan orang muslim, sehingga yang muncul di benak-benak kita itu adalah di sana negeri non-muslim. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita buka internet, Google atau Wikipedia, itu muslim lebih dari 50%. Maluku itu lebih dari 50% muslim. Gubernur sebelumnya bahkan seorang habaib, ya, Habib Said As-Saghaf. Gubernur saat ini itu Bapak Murad Ismail, mantan komandan Brimob Polri, muslim juga. Apalagi Maluku Utara, Pak, hampir 80%, 90% muslim, lebih besar lagi. Maluku, Ambon pun sama, Pak. Kalau kita buka internet lebih dari 50% muslim. Bagaimana dengan Kei? Nah, Kei itu seperti Jawa, Pak. Ya. Nama pulau sekaligus nama suku. Cuman Kei itu kecil, hanya ada satu kota dan satu kabupaten. Kotanya sekitar 90% muslim, wali kotanya ustadz juga, ya. Kabupaten itu Islamnya sekitar 35-40%, sisanya Katolik dan Protestan. Tapi bupatinya muslim saat ini. Maka hampir rata-rata pulau-pulau di sana itu muslim, ya. Mayoritas atau minimal ya sekitar 40-an% satu kabupaten kota. Pertanyaannya selanjutnya adalah Bapak Ibu rahimakumullah, kok kalau Maluku, Ambon, Kei, ya, beberapa pulau-pulau itu mayoritas muslim, kok yang muncul di benak kita itu seakan-akan bukan wilayah muslim, bukan negeri muslim, atau sosok-sosok yang tampil itu bukan muslim, sehingga yang muncul kita pikir di sana bukan muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang ingin kami ceritakan. Maluku itu Bapak Ibu rahimakumullah, negeri pulau-pulau, bahkan dikenal dengan negeri 1000 pulau. Berbeda dengan Jawa, Pak. Jawa ini kalau di Jakarta sebentar kita mau ke Sukabumi, Pak, bisa dengan motor, bisa dengan mobil. Mau pergi ngajar ngaji, kunjungan ke keluarga, ya, mau ceramah, mau tausiah, itu sebentar ini naik mobil atau motor bisa. 4 jam, 5 jam insya Allah sudah nyampe. Mau ke Cirebon, mau ke Tasikmalaya, mau ke Bandung, insya Allah naik motor pun bisa, 4 jam, 5 jam nyampe. Mobil termasuk bus dan kereta api bisa, apa saja bisa kita naik. Bahkan itu ke Surabaya atau ke Serang sekalipun, insya Allah bisa dengan motor saja. Ya. Jadi kalau mau kita berdakwah itu kemana saja, apalagi Jawa ini, itu ulamanya, da'inya, santrinya, pesantrennya begitu banyak, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, di Maluku itu nggak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Maluku itu negeri 1000 pulau. Pulaunya ratusan, Pak. Di Kei saja itu kurang lebih sekitar 100 pulau. Itu baru di Kei, Pak. Belum Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Seram, Kepulauan Buru, ya, dan pulau-pulau yang lain. Itu ratusan pulau, Bapak Ibu. Dan di antara ratusan pulau itu hanya sedikit yang dijangkau oleh transportasi umum laut. Kalau di darat kan ada bus, kereta, ya. Kalau di laut berarti ada kapal, feri, speed dan sejenisnya. Nah, hanya sedikit, ya paling puluhan, ya berapa ya, belasan atau puluhan pulau yang itu terjangkau oleh transportasi umum laut. Selebihnya Bapak Ibu, ratusan pulau itu tidak terjangkau dengan transportasi umum laut. Sehingga kalau kita mau pergi ke pulau-pulau, apa yang harus dilakukan, Pak? Nyewa speed. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kami cerita sedikit tentang nyewa speed, tapi kami ingin menyampaikan, Al-Fakir sendiri asli Kei, asli Maluku, lahir di Kei, ya, cuman orang di Maluku itu memang banyakkan turunan Arab, ya. Cina juga banyak, ya. Kebetulan di Maluku itu rata-rata yang membawa Islam pertama kali itu dari golongan habaib, ya. Makanya orang Maluku itu paling hormat dengan 2 hal. Pertama ulama habaib, yang kedua adalah Al-Qur'an, ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kami lahir di Kei, kecil di Kei, tapi besar menuntut ilmu dan berkeluarga di sini. Dapat istri juga orang sini. Tapi 2017 kemudian memutuskan kembali ke Maluku. Alhamdulillah istri ridho,
Kemudian kami pergi ke Maluku. Pertanyaannya, kenapa kami putuskan kembali ke Maluku? Padahal di sini kan enak Bapak Ibu. Kami di sini juga sudah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di sini, ya juga ngajar dan lain-lain. Tapi kemudian memutuskan 2017 kembali ke Maluku. Terpaksa dan memaksakan diri. Karena saat itu ada dua isu besar Bapak Ibu rahimahullah. Salah satu isu besarnya adalah maraknya judi togel di Maluku saat itu, terutama juga di Kei. Tapi yang lebih miris apa Pak? Beberapa oknum imam masjid ikut main judi togel. Nauzubillah. Menangis kami Pak ketika mendengar informasi ini. Sudahlah pergaulan pemuda sudah sedemikian rusaknya, kemudian tokoh agama pun akhirnya begitu. Ketika kami sampaikan ini di salah satu masjid Depok Pak, kurang lebih setahun yang lalu ketika safari dakwah juga, itu dosen IPB, seorang dosen IPB datang ketemu, Ustadz, saya pernah ditugaskan di Maluku Utara, penelitian di sana. Apa yang beliau temukan? Imam masjid main sabung ayam Pak. Masya Allah. Ini kita ini kan imam ruku, masjid apa, makmum ikut ruku. Nah kalau imam main sabung ayam, kira-kira makmumnya main sabung apa Pak? Kira-kira ya ini rusak Pak. Ya mungkin sabung manusia saling gontok-gontokan ya. Dan ini miris Bapak Ibu rahimahullah. Kenapa? Ya karena pertama, wilayah pulau-pulau tadi sulit terakses. Akhirnya dai ulama yang sudah sedikit jarang pula menjangkau pulau-pulau tersebut. Akhirnya pemahaman Islam minim. Imam-imam di wilayah-wilayah tertentu tidak seperti di sini ya, yang memang sudah paham agama, hufaz ya, para hafiz Quran. Ya di sana mungkin tokoh-tokoh yang dianggap lebih menonjol itulah yang dipaksa dan diminta menjadi imam, sehingga hanya hafal Quran sebagian surah, kemudian memimpin sholat, tapi di luarnya tidak tahu tentang halal haram, akhirnya menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Meskipun tidak banyak imam masjid yang seperti itu, ya satu dua, tapi tetap itu sangat miris. Bapak Ibu rahimahullah, tadi ya, selain daripada itu, karena negeri ini pulau-pulau, kami terkontak. Alhamdulillah Al-Fakir juga ketika memutuskan di sana, tidak lama setelah itu diamanahkan sebagai salah satu ketua MUI di Maluku, juga sebagai ketua yayasan pondok pesantren ya, Nurul Jadid di Maluku. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kami terkontak dengan Badan Wakaf Al-Quran ya. Ini Badan Wakaf Al-Quran ini salah satu badan wakaf yang pertama kali ada di Indonesia ya. Kemudian juga Badan Wakaf Al-Quran, dan mendapatkan penghargaan sebagai wakaf Al-Quran terbaik yang sudah mewakafkan lebih dari 2 juta mushaf Al-Quran dan Al-Quran terjemahan. Lalu kami terkontak, kebetulan Badan Wakaf Al-Quran ini belum ada cabangnya di Maluku. Kami juga bukan orang BWA, tapi dai lokal yang ada di sana, diminta untuk menyalurkan program-programnya, termasuk diantaranya Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu rahimahullah, kami bagi Al-Quran Pak. Ketika kami ingin menyewa speednya nggak mau terima duit. Ustadz, kami hanya ingin dapat pahalanya Al-Quran saja. Bahkan yang bawa speed pun nggak berani minta duit, minta mudah-mudahan didoakan supaya dapat pahala Al-Quran. Tapi yang mereka minta adalah, ya karena pendapatannya pas-pasan, minta panitia beli bensinnya saja Pak. Bahkan diminta panitia langsung yang beli bensin. Kalau mereka yang beli khawatirnya dibeli lebih dan lain sebagainya, panitia yang beli saja untuk pas. Kami beli bensin Pak, tengah malam kami keluar cari bensin, selesainya subuh. Berangkat subuh hanya mampu menjangkau 3 pulau. Ada 1 pulau yang 2 desa, ada 1 pulau 3 desa, ada 1 pulau yang isinya kurang lebih 8 desa. Jadi kami keluar subuh, baliknya tengah malam, itu hanya mampu menjangkau 3 desa Pak. Berapa uang yang kami keluarkan untuk beli bensin Pak? Bensin speed itu bensin dicampur oli samping, jadilah bahan bakar speed. Nah, saat itu yang kami keluarkan untuk bisa memakai speed selama 1 hari menjangkau 3 pulau, itu duitnya sebesar 7 juta lebih Pak. Bayangkan 7 juta lebih itu duit dari mana kalau kami gunakan uang pribadi Pak. Dai itu rata-rata pendapatannya pas-pasan, ngajar di pesantren, ngajar di TPQ, di madrasah, ya hanya cukup untuk menafkahi atau membiayai rumah saja ya. Untuk biaya lebih, apalagi menyewa speed setiap bulan ya, itu baru bayar bensinnya saja Pak. Gimana kalau plus bayar sewa speednya dan pengemudinya, bisa 10 jutaan tuh. Hanya 1 hari doang mampu menjangkau 3 pulau. Pertanyaannya, ini masih banyak pulau yang belum kita jangkau Pak. Alhamdulillah kami terkontak dengan BWA ini, wasilahnya wakaf dari Bapak Ibu semua, yang satu wakaf Al-Quran itu satu paketnya 150.000 dipakai untuk mencetak Al-Quran, kemudian Al-Quran terjemahan dan Iqra. Sekaligus dari 150.000 itu bukan hanya mencetak Al-Quran, tapi juga biaya distribusi ke pulau-pulau, sehingga para dai bisa ke pulau-pulau
untuk membagi Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, sekaligus melakukan pembinaan dan tausiah. Ya. Jadi Masya Allah, berkat Al-Quran ini pula kami gratis tuh transportasi laut, bahkan darat itu diberikan oleh pemerintah, polisi, tentara. Jadi kami diberikan gratis semua berkat Al-Quran, Pak. Masya Allah. Kami setiap bawa Al-Quran, Pak, itu transportasi darat dan laut, itu pemerintah menggratiskan, dikasih mobil ya, pakai gratis, Pak. Masya Allah. Bahkan ada yang memberikan bensin pula, ya, gratis. Laut pun sama, Pak, speed ya. Kami hanya kalau speed itu hanya beli bensinnya doang. Tapi kalau sudah kapal besar, kapal perintis ya, kapal kargo itu, kemudian kapal feri, bahkan kapal besar itu gratis karena dia sifatnya tiket, jadi digratiskan, nggak tanggung apa-apa. Karena nggak berani mereka nerima duit dari Al-Quran. Ustaz, kami hanya ingin dapat pahalanya saja. Masya Allah, Pak, berkatnya kami setiap bawa Al-Quran tidak hanya sekali dua kali, Pak, selalu, Pak. Masya Allah, setiap kali kami bawa Al-Quran, hatta itu cuma 2 dus, apalagi sampai puluhan dus, kami bawa Al-Quran menyeberang pulau, antar kabupaten, antar desa, antar kecamatan, itu gratis, Pak, bawa Al-Quran. Begitu sampai kami bagi habis Al-Qurannya, gratis, Pak. Begitu Al-Qurannya habis, kami balik disuruh bayar tiketnya, Pak. Masya Allah. Jadi hanya Al-Quran yang berlaku gratis, Pak. Ustadz nggak ada ceritanya, harus tetap bayar, Pak. Masya Allah. Jadi kami bawa Al-Quran gratis, Pak. Begitu Al-Quran habis, sekalipun Ustadz disuruh bayar tiket, Masya Allah. Jadi Ustadz juga tetap penumpang, jadi harus bayar tiket, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah berkah Al-Quran. Ya. Kisah yang kedua, Pak, Masya Allah, Allah tunjukkan mukjizat kebesaran Al-Quran itu. Ya. Berkah dan karomah yang Allah tunjukkan dari Al-Quran itu, Pak. Itu kalau kita buka internet, Pak, Maluku sebagiannya itu ombaknya 2-4 meter, Pak. Kurang lebih ya agak sedikit tinggi lah dari mungkin jam dinding ini kali. 4 meter tuh. Makanya ada yang kemudian speed bisa lewat, ada yang nggak bisa speed, harus kapal feri. Ada yang bahkan kapal feri nggak bisa lewat, harus kapal pelni besar yang 8 dek, 8 tingkat. Nah, itu baru bisa lewat. Kami pernah bagi Al-Quran, dan ini selalu, Pak, nggak cuma 1-2 kali, selalu. Ketika kami bagi Al-Quran, pernah waktu itu sampai 40 dus kami bagi, diikuti oleh wali kota juga, kebetulan Ustadz. Kami pergi bagi karena ini mau bagi Al-Quran, Masya Allah. Itu anak-anak muda, ya, mantan-mantan anak nakal, mantan-mantan preman, alhamdulillah ketemu dengan kami, Allah berikan taufik hidayah, akhirnya mereka hijrah. Mereka minta untuk menebus dosa-dosa masa lalu mereka dengan mengabdikan diri membagi Al-Quran. Jadi mereka yang mengangkat-ngangkat Al-Quran, menghubungi desa-desa, nanti para ulama yang kemudian bertausiah atau membagikan Al-Quran. Singkat cerita, kami pergi, mereka minta ikut. Ini ada beberapa orang, diantaranya adalah orang-orang yang mabuk laut, Pak. Jadi kalau udah ketemu air tuh suka pusing, mual-mual. Ya. Kami pergi, Pak, Masya Allah, laut itu tenang. Padahal pada saat itu memang musim angin. Laut itu Allah teduhkan. Begitu sampai selesai kami bagi habis, sampai polisi juga minta, Ustadz, polisi juga butuh Al-Quran, kami kasih. Bagi habis tanpa sisa. Begitu balik nggak ada Al-Quran, Pak, Bu, itu laut menunjukkan wajah aslinya, Pak. 4 meter, 3-4 meter, Masya Allah. Orang Maluku itu termasuk kami sendiri, insya Allah mahir berenang dan menyelam. Tapi ketemu ombak sebesar itu, Pak. Kebetulan Al-Fakir yang duduk di paling depan kapal, di samping kami itu ada tentara. Itu jangankan kami yang sipil, Pak, tentara saja muntah-muntah, Pak. Apalagi saya, muntah juga, Pak, Bu. Kebetulan kami di depan kapal, muntahnya ke laut. Nah, yang celakanya bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalam kapal, Pak, muntahnya di dalam kapal, Masya Allah. Tidak lama setelah itu kami ditelepon, Ustadz, ini Direktur BWA gelombang selanjutnya ingin pergi ke Maluku, ikut dengan panitia bagi ke pulau-pulau, bukan hanya di ibu kota. Pusing kami, Pak. Ini orang Jawa mau datang ke sini, kami orang lokal saja ketemu ombak sebesar ini tumbang itu. Gimana dengan orang Jawa? Akhirnya kami putuskan karena memang sudah tidak bisa ganti waktunya, karena BWA kan programnya dari timur sampai barat. Ketemunya kami di Maluku saat itu pas di angin, ya, musim angin yang memang sangat mengkhawatirkan. Akhirnya kami putuskan, semua panitia rapat, kami putuskan sebuah strategi langit. Tidak bisa lagi pakai strategi bumi. Kenapa? Strategi bumi tentara saja tumbang, Pak, Bu. Jadi nggak bisa diandalkan, harus strategi langit. Apa itu? Kami semua sepakat berdasarkan evaluasi, setiap kali bawa Al-Quran, itu laut selalu Allah tenangkan, Allah teduhkan. Maka kami bawa Al-Quran, berapapun dusnya, puluhan dus, kami bawa, bagi, jangan dibagi habis, sisakan 1-2 kardus. Kita minta sama Allah, berkat wasilah ini, Allah taklukkan laut. Masya Allah, Pak. Ya. Bahkan di
kami bagi di gelombang terakhir itu musim timur, Pak. Musim timur itu kalau barat kan anginnya kencang terus. Jadi pelaut yang mahir itu sudah tahu celaknya. Tapi kalau musim timur ini tenang begini, tiba-tiba datang angin kencang. Jadi pelaut itu nggak bisa mengukur. Makanya nelayan-nelayan nggak berani melaut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kami sampaikan ke yang bawa speed, yang Bismillah Ustadz, ini Al-Quran. Saya siap syahid, Masya Allah. Jangan bicara syahid dulu, ini kita bagi Al-Quran dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimahullah, angin timur kami bagi, pergi bawa Al-Quran. Ya, sampai majelis ta'lim, masjid bilang, Ustadz, masjid itu dapat, kami belum dapat, kami kasih. Ustadz, majelis ta'lim itu dapat, kami belum dapat, kasih. Sampai kami bagi habis, tinggal 1 dus, masih direbutin juga. Jangan dulu Bapak Ibu, ini kami untuk bekal kami bisa pulang, Masya Allah. Bawa 1 dus, kami bawa pulang, Alhamdulillah, biiznillah, Allah tetap tenangkan laut itu. Jangankan 4 meter Pak, 1 meter, setengah meter pun tidak, Masya Allah. Dan ini selalu Pak, kalau cuma 10 cm kan wajar ya. Tapi kalau sampai setengah meter, sampai 1 meter apa lebih, Masya Allah tidak pernah. Dan ini sama karena kami semua yakin, berdasarkan dengan hadis qudsi Allah berfirman ya, berdasarkan sabda Rasulullah, ana inda zanni abdi bih. Allah sesuai dengan prasangka hamba kepadanya. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi kami semua satukan frekuensi. Satu saja panitia yang ada keraguan meskipun 1% kami suruh tinggal. Ya, hanya yang yakin 100% yang ikut. Masya Allah Pak. Karena kadang kami cuma pakai speed kecil karena kami cuma dapat itu. Ya, tapi bawa puluhan dus Quran. Ini bisa jadi kami bisa tenggelam. Kebalik, kalau jangankan itu, kalau speed kecil itu air 1 meter saja, ombak atau 1,5 meter apalagi, udah pasti kebalik Pak. Dan pada saat itu memang lagi musim orang, gak lama dari itu ada orang yang meninggal. Dan orang yang terkenal sebagai yang paling jago menyelam. Nyelamnya itu sampai bermenit-menit ya. Setiap hari itu kerjaannya nyelam. Meninggal karena apa? Bukan karena ombaknya, tapi karena di Maluku itu juga karang-karang besar di bawah, kepukul ombak, kena karang, meninggal. Nah, jadi banyak orang yang kebalik pada saat itu, Bapak Ibu rahmatullah. Maka pada saat itu ya sudah, yang pada ada ragu sedikit pun kami suruh tinggal. Dan yang hanya yakin 100%, Masya Allah Pak, selalu ya kami sudah berkali-kali itu dengan bawa Al-Quran, Alhamdulillah tidak pernah ombak itu meskipun di musim barat, meskipun di musim timur, itu selalu Allah teduhkan itu laut. Dengan doa dari seluruh panitia, dengan mengharapkan keberkahan, dan Masya Allah itu menunjukkan bahwa harta Bapak Ibu yang Bapak Ibu wakafkan itu adalah harta yang baik dan didorong dengan niat yang ikhlas, dan insya Allah kami pun panitia dengan keyakinan penuh Allah tunjukkan kebesaran itu. Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kami tutup dengan juga video, kami ingin sampaikan beberapa kasus tadi seperti imam tadi Pak. Ini Pak, karena memang dai-dai jangkau ya, sulit menjangkau pulau-pulau, bukan tidak mau karena mahal tadi ya, kecuali ada yang support insya Allah dai pasti mau ya. Tapi karena memang di Maluku sana sudah dasarnya dai-nya sedikit, ulamanya sedikit, yang ada paling di ibu kota, sementara ke pulau-pulau itu sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada, otomatis pemahaman umat Islam kan sedikit. Kalau kita di sini sholat 5 waktu alhamdulillah, bahkan ibu-ibu banyak di sana Pak. Apalagi kalau di ibu kota relatif agak sedikit banyak. Tapi kalau sudah di desa-desa pinggiran, apalagi sudah di pulau-pulau, beda pulau, Pak, jangankan dai, sinyal internet saja nggak masuk. Ya, ada yang kemudian HP-nya bisa terhubung, tapi internet nggak ada. Bahkan ada yang HP pun tidak bisa dipakai sama sekali. Bahkan listrik juga nggak ada, pakainya panel surya. Akibatnya apa Pak? Kalau di sini sholat 5 waktu ramai, di sana sholat 5 waktunya, terutama di pulau-pulau kosong Pak. Kenapa? Imamnya melaut nyari nafkah. Imamnya melaut, makmumnya pun ikut melaut. Akhirnya mereka sehari di laut, 1 pekan di laut, baru kembali. Sholat 5 waktu kosong. Sholat Jumat, alhamdulillah masih sadar Islam. Jadi sholat Jumat itu ramai memang. Setiap sholat Jumat pasti saja ada dan ramai. Tapi yang miris adalah ini cerita dari imam masjid. Di satu kabupaten Pak, Bapak Ibu, itu kan pulau-pulau tuh. Ada yang rata-rata satu pulau tuh satu masjid, satu desa. Nah, masjid itu yang bisa jadi imam dan khotib itu rata-rata cuma 1 orang. Mirisnya adalah ini karena dia terpaksa dan memang yang lain gak bisa sama sekali sehingga memaksa beliau yang jadi khotib. Nah, setiap kali mau khutbah untuk bisa naik ke mimbar Jumat, khotibnya minum dulu, ibu bapak. Bukan minum air putih Pak, bukan minum kopi, alkohol Pak. Bayangkan khotib untuk berani karena terbatas ilmunya baca buku, supaya berhadapan dengan ratusan orang itu minum alkohol dulu Pak. Kalau kita buka internet atau televisi, itu di Nusa Tenggara Timur dan Maluku itu ada minuman alkohol khas daerah namanya Sopi.
produksi khas daerah, disahkan dengan perda jadi minuman khas daerah dan dijadikan minuman adat. Orang luar kalau duduk ada kena masalah duduk adat disuruh minum Pak, sekalipun muslim, kecuali kita kuat, kita sampaikan argumentasi kita agama melarang, baru mereka bisa mundur. Tapi kalau yang takut-takut apa disuruh minum, nanti buka saja di internet ya, Maluku dan Nusa Tenggara, namanya Sopi, itu alkohol khas daerah. Bayangkan Pak, udah nggak bisa lagi bicara itu sholat Jumatnya gimana, udah jelas itu hukumnya. Kenapa? Itu menunjukkan seberapa mirisnya saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan kita itu menjadi tanggung jawab bersama. Ketika kami pergi ke sana untuk konfirmasi, kebetulan ada angin kencang jadi speed nggak bisa ke pulau-pulau. Jadi kami cuma di ibu kotanya saja, konfirmasi ke tokoh-tokoh agama di situ. Kata mereka apa? Persis kata mereka, Ustadz, bukan hanya itu. Jika 5 tahun yang akan datang para dai-dai tidak datang ke pulau-pulau ini, kemungkinan besar Islam sudah tidak ada lagi di sana. Masya Allah. Kenapa? Karena di sana juga ada animisme, dinamisme, meskipun Islamnya banyak, ya, puluhan ribu, ratusan ribu orang, ya. Tapi tadi mereka mungkin bisa jadi Islam, tapi sudah tidak tahu lagi sama sekali tentang Islam. Kenapa? Tidak ada dai yang bisa menjangkau di sana untuk mengajarkan mereka. Jangankan fikih, Al-Quran pun mereka nggak bisa. Bahkan sudah kakek nenek itu belum bisa baca Al-Quran. Sebagian bisa baca, tapi lebih banyak yang nggak bisa baca. Sehingga ini adalah wilayah krisis akidah, wilayah krisis keimanan, wilayah krisis pemahaman Islam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kami mengajak Bapak Ibu, hanya dengan Al-Quran inilah insya Allah cahaya bisa nyampe ke sebuah negeri. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu, Al-Quran ini yang bisa menghantarkan cahaya. Ketika negeri-negeri itu gelap gulita, bukan hanya gelap karena tidak ada lampu listrik, tapi juga tidak turun cahaya Allah, tidak turun cahaya Islam, karena tidak ada Al-Quran di sana. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ini dia turun kemana saja, ke siapa saja pasti menjadi yang terbaik. Dibawa oleh malaikat Jibril, Al-Quran itu Jibril menjadi malaikat terbaik. Diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah menjadi nabi dan rasul terbaik. Diturunkan di 2 kota yang sebelumnya terkecil tidak dikenal, namanya Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah menjadi 2 kota terbaik di muka bumi. Ya. Bahkan Al-Quds itu kota terbaik ketiga, tapi Dajjal bisa masuk. Mekah dan Madinah itu Dajjal nggak bisa masuk. Al-Quran, Pak. Diturunkan di umat Islam menjadi umat terbaik. Khairu ummah ukhrijat linnas, di antara seluruh manusia. Padahal sebelumnya umat terbaik itu Bani Israel. Banyak sekali nabi diturunkan di sana. Begitu Islam turun, begitu Al-Quran turun, sudah tidak lagi memandang bani mana. Siapa saja yang diinstal Al-Quran, maka dia menjadi umat terbaik. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja sekarang yang hafal Quran 30 juz, diminta jadi imam-imam masjid, memimpin orang-orang tua, pejabat, pemimpin. Dimuliakan karena Al-Quran. Diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan terbaik. Diturunkan di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini jaminan Bapak Ibu. Bayangkan kalau mereka belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah dari wakaf dari kita. 1 mushaf saja minimal dipakai 2 orang, yang belajar dan yang mengajar. Sama-sama derajat yang terbaik, kita pun mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan derajat tersebut. Kenapa? Kalau tanpa Al-Quran dari kita, mereka tidak baca, mereka tidak belajar, maka kita akan dapat kemuliaan itu. Al-wasilatul haram haramun. Wasilah yang mengantarkan ke haram, hukumnya haram. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya pasti pahala dan kebaikan, itu juga kita akan mendapatkan pahala kebaikan tanpa mengurangi pahala kebaikan orang yang melakukan. Apalagi Al-Quran ini juga akan kelak menjadikan